Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, kalau kita telusuri sekarang negara kita menganut demokrasi feodalisme. Mengapa bisa demikian? Monggo kita simak videonya. Kalau kita jabarkan, pengertian demokrasi itu adalah kekuasaan tertinggi dan absolut ada di tangan rakyat. Rakyat bisa mendelegasikan keputusannya, kekuasaannya kepada lembaga yang mewakili rakyat. Dan semua kebijakan itu harus mendukung rakyat untuk menjadikan rakyat sejahtera. Itu yang pertama. Kemudian feodalisme. Feodalisme itu adalah pendelegasian kekuasaan oleh penguasa tertinggi kepada sebagian kaum atau lembaga untuk mengatur semuanya. Nah, jadi Indonesia ini sudah menganut demokrasi feodal. Contohnya, kita ketahui bahwa menjelang pemilu selalu calon-calon itu mengatakan bahwa kita akan membela rakyat, kita akan mensejahterakan rakyat, pilih saya karena saya yang paling mewakili rakyat. Namun pada kenyataannya, apa yang dijanjikan pada saat kampanye itu mutlak tidak bisa terjadi. Contohnya, ketika sekolah akan digratiskan, itu sungguh tidak mungkin terjadi. Ketika ada perumahan untuk rakyat dengan DP 0, kenyataan tidak pernah terjadi. Karena apa? Sulit untuk mewujudkan hal itu. Nah, sedulur, inilah yang dialami oleh Indonesia. Mengapa Indonesia menjadi negara yang tidak maju? Karena apa? Rakyatnya cenderung tidak diajak bekerja. Kalau memang demokrasi, itu harusnya rakyat diajak sama-sama bekerja, membangun negara sehingga semuanya sejahtera. Kalau sekarang kita lihat, feodalisme lebih kuat di Indonesia ini. Sehingga apa? Rakyat disuruh santai-santai saja. Nanti kita akan berikan bantuan kesehatan. Nanti kita akan berikan bantuan pendidikan. Dengan semuanya gratis. Sehingga apa? Rakyat tidak punya daya juang. Rakyat hanya ingin hidup manja. Tidak punya naluri atau mental pekerja keras. Sehingga kalau tidak bisa tercapai apa yang dijanjikan para pemimpin di saat kampanye, maka yang salah adalah pemerintahnya. Beda kalau misalnya kita menganut demokrasi, maka tidak akan ada yang menyalahkan. Karena apa? Kita semua saling bekerja. Kita tidak dimanjakan. Kita tidak hanya disuruh menunggu. Dengan enak-enak nih, silahkan belanja. Ini silahkan sekolah, saya gratiskan. Ini silahkan dapat rumah, saya DP-kan 0. Tapi kenyataan itu tidak mungkin terjadi, sedulur. Contohnya, ketika panjenengan masuk ke SPBU, antara Petroled dengan Pertamax yang terpaut 2000, pasti yang Petroled antriannya panjang, sedangkan Pertamax tidak ada, padahal terpaut 2000.
Coba sekarang panjenengan belanja kemanapun, misalnya di Indomaret atau di mana saja yang ada tukang parkirnya, sama kan? 2000 pasti hilang. Nah, disinilah letaknya. Mental dari rakyat itu sudah rusak. Karena menganggap 2000 itu terlalu tinggi. Sehingga lebih rela antri panjang daripada kehilangan 2000. Dari situlah subsidi terbesar yang diberikan kepada rakyat adalah melalui BBM. Seandainya subsidi itu tidak diberikan melalui BBM, diberikan untuk yang lainnya sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa dibuat untuk penelitian-penelitian, maka yang terjadi adalah negara bisa membuat motor sendiri, mobil sendiri, dan bisa mendapatkan lebih murah. Nah, disinilah letak kesalahan dari sistem yang ada dan berlaku di Indonesia. Sehingga tidak salah ketika sampai masyarakat kecil itu membela mati-matian calon dari pemimpinnya ketika calon pemimpinnya sudah bisa memberikan janji-janji bahwa pro rakyat. Dan tidak salah juga sampai terjadi kemarin kerusuhan di Muntilan hanya karena gesekan kecil menjadi bakar-bakaran, puluhan motor dibakar. Juga tidak salah ketika ada isu Israel Hamas, maka semuanya berbondong-bondong untuk membela Palestina, turun ke jalan demo. Ini adalah ciri dari mental yang sudah rusak. Kalau mental kita dituntut untuk bekerja dari awal, bersama-sama bekerja, tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah, maka yang terjadi tidak seperti ini. Masyarakat akan lebih realistis. Masyarakat akan lebih cerdas. Monggo kita pikirkan bersama apakah penting pemilu 2024 nanti kalau memakai sistem yang sama, dan apakah benar-benar berguna bagi masyarakat. Karena delegasi yang kita pilih di DPR sudah menjadi delegasi terpimpin. Artinya, partai pemenang pemilu yang lebih berkuasa di DPR. Kenapa kita tidak membuka menjadi monarki saja? Balik ke zaman kerajaan, walaupun itu nanti sistem tertingginya ada di presiden atau di MPR, DPR. Itu akan lebih baik. Karena apa? Seperti di zaman kerajaan, bahwa masyarakat ini hanya menumpang di tanah dan mempunyai kekuasaan untuk mengelola. Tidak boleh memiliki, tetapi hanya bisa mengelola. Nah, kalau kebetulan kita mendapatkan raja yang zalim atau lalim, maka rakyatnya menderita. Tapi kalau benar-benar mendapatkan raja atau pimpinan beserta pemerintahannya adalah pro rakyat, maka rakyat akan sejahtera. Nah, kalau kita kembali ke sistem ini, justru kita akan lebih bisa berdaulat dan tidak ada terjadi kasus rempang seperti kemarin. Jadi demikian, monggo dipikirkan, karena ini sudah menjelang pemilu. Jadi dewasalah sedikit, kita mempunyai kecerdasan sedikit, agar kita bisa menentukan nasib masyarakat Indonesia ke depannya. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata dari saya, Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.